Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ivan Fahmi dari Stai At-Tadzib Ngoro Jombang, selaku dosen manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita mulai pertemuan pertama kita kali ini, saya ingin membacakan kata-kata bijak dari Gus Dur, yang dimana kata-kata ini menginspirasi saya dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mengatakan bahwa memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Kata-kata ini menginspirasi saya bahwa menjadi manusia tidak boleh merendahkan manusia yang lain. Untuk itu teman-teman, jadilah manusia yang selalu positive thinking, manusia yang tidak pernah berburuk sangka, dan jadilah manusia yang selalu memandang bahwa setiap manusia adalah manusia yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang fisik manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang ketakwaan dan keimanan seseorang. Maka muliakanlah manusia yang lain, insya Allah Allah juga akan memuliakan kamu. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sebenarnya manajemen sumber daya manusia itu. Manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, serta membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu ilmu dan seni yang melibatkan pengaturan hubungan dan peran tenaga kerja secara efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan oleh perusahaan, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, manajemen sumber daya manusia memainkan peran yang sangat penting dalam membangun hubungan yang seimbang antara kepentingan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Al-Quran. Disebutkan bahwa semua manusia memiliki hak dan kewajiban, dan setiap manusia perlu mendapatkan penghargaan dan usaha yang dilakukannya, serta manusia harus terus belajar dan mengembangkan dirinya baik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Quran surat An-Nahl ayat 97, dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Al-Quran menekankan pada prinsip-prinsip kesetaraan, penghargaan, dan pengembangan diri dalam perspektif Al-Quran. Setiap individu diberikan hak dan kewajiban yang perlu dihormati, tidak peduli latar belakang atau status sosialnya. Dalam hal penghargaan, Al-Quran mengajarkan pentingnya memberikan penghargaan yang layak atas usaha dan kontribusi setiap individu, tanpa memandang perbedaan dalam status atau pekerjaan. Hal ini mencakup pengakuan terhadap usaha yang dilakukan individu dalam mendukung tujuan bersama. Selain itu, Al-Quran juga menekankan pentingnya pembelajaran dan pengembangan diri sebagai bagian penting dari kehidupan manusia, baik untuk tujuan dunia maupun akhirat. Dengan terus belajar dan mengembangkan diri,
seseorang dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam masyarakat, sekaligus meningkatkan potensi diri dan kualitas hidupnya di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, prinsip-prinsip tersebut menunjukkan pentingnya penghargaan, kesetaraan, dan pengembangan diri yang dianggap penting dalam manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa manfaat mempelajari manajemen sumber daya manusia itu. Berikut beberapa manfaat utama dari mempelajari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, untuk peningkatan efisiensi organisasi. Dengan memahami konsep-konsep dasar manajemen sumber daya manusia akan membantu kita meningkatkan efisiensi organisasi dengan mengoptimalkan pengelolaan tenaga kerja dan sumber daya manusia yang ada. Contohnya, dengan pemahaman yang kuat tentang manajemen sumber daya manusia, manajer dapat mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja yang tepat dan menempatkan karyawan dengan keterampilan yang sesuai di posisi yang paling cocok, misalnya dalam proses rekrutmen dan seleksi. Penggunaan metode yang efektif dan efisien akan memastikan bahwa perusahaan mendapatkan karyawan terbaik untuk posisi tersebut, mengurangi kesenjangan antara kebutuhan pekerjaan dan keterampilan karyawan. Selanjutnya, manfaat yang kedua yakni pengembangan hubungan kerja yang baik. Dengan memahami prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia dapat membantu membangun hubungan kerja yang positif antara manajemen dan karyawan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Adapun manfaat yang ketiga adalah peningkatan produktivitas dan kualitas. Dengan mempunyai pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia dapat membantu Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kualitas produk atau layanan. Contohnya, dengan memahami manajemen sumber daya manusia, manajer dapat menerapkan strategi pelatihan dan pengembangan yang tepat bagi karyawan. Misalnya, melalui program pelatihan yang efektif, karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan karyawan yang lebih terampil dan terlatih, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selanjutnya, manfaat keempat yakni peningkatan pengembangan individu. Peningkatan pengembangan individu adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan personal seseorang, baik dalam konteks profesional maupun pribadi, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan lanjutan, mentoring, dan pembelajaran mandiri. Manfaat mempelajari manajemen sumber daya manusia yang kelima adalah pengurangan konflik di tempat kerja. Dengan memahami manajemen sumber daya manusia dapat membantu mencegah dan menyelesaikan konflik di tempat kerja dengan cara yang konstruktif, mengurangi ketegangan dan meningkatkan suasana kerja yang harmonis. Misalkan bisa melalui pendekatan mediasi atau negosiasi yang kita arahkan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terkait. Dengan demikian, mempelajari manajemen sumber daya manusia tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga penting bagi pemilik bisnis, manajer, dan pemimpin organisasi dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sih fungsi manajemen sumber daya manusia itu. Menurut Marwansyah, fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan sumber daya manusia,
rekrutmen atau seleksi, pengembangan sumber daya manusia, kompensasi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penelitian sumber daya manusia. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama yakni perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang secara sistematis mengkaji keutuhan sumber daya manusia untuk menjamin tersedianya tenaga kerja dalam jumlah dan mutu atau kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lembaga atau perusahaan. Adapun fungsi yang kedua yakni rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen merupakan salah satu proses menarik perhatian sejumlah calon karyawan agar mereka melamar pekerjaan pada sebuah organisasi. Hasil dari rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang memenuhi persyaratan, sedangkan seleksi adalah proses identifikasi dan pemilihan pelamar yang paling cocok dengan posisi yang ditawarkan. Fungsi yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia. Dalam pengembangan sumber daya manusia ini, perusahaan melakukan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan terhadap kemampuan setiap karyawan yang ada. Fungsi yang keempat yakni kompensasi. Pemberian balas jasa sebagai imbalan yang diterima oleh seseorang sebagai balasan atau kontribusinya terhadap organisasi. Imbalan yang diberikan kepada karyawan dapat berupa gaji atau upah, insentif, tunjangan, atau pelayanan. Itulah yang dinamakan kompensasi. Adapun fungsi yang kelima yakni keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja merupakan suatu upaya untuk melindungi para pekerja dari cedera akibat kecelakaan kerja. Sedangkan kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani maupun rohani, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Adapun fungsi sumber daya manusia yang terakhir adalah untuk penelitian sumber daya manusia. Penelitian sumber daya manusia yakni melakukan penelitian terkait aspek-aspek sumber daya manusia untuk meningkatkan pemahaman tentang cara terbaik untuk mengelola, mengembangkan, dan memotivasi karyawan. Adapun fungsi-fungsi ini saling terkait dan saling mendukung untuk mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia yang efektif, yaitu mendukung pertumbuhan dan keberhasilan organisasi melalui pengelolaan tenaga kerja yang berkualitas. Fungsi-fungsi tersebut terjalin secara erat dan saling mendukung guna mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia yang efektif, yakni mendukung pertumbuhan dan kesuksesan organisasi melalui pengelolaan tenaga kerja yang berkualitas. Sekarang coba perhatikan, amati, dan pelajari video berikut ini. The report mentions climate crisis and the technological shift as two profound factors to affect inequalities in the future. When speaking about climate crisis, we already see that those who are the poorest are affected, most by the climate crisis. When we're talking about technological development, certain aspects of technological development, as I said, like machine learning or artificial intelligence, may leave behind whole groups of people, actually, if not the whole countries. So, this is something to watch. Now, technological advancement is already influencing the way how we operate or how producers and consumers are taking their decisions and making their choices. It, of course, influences the labor market, and we should expect it to happen more and more. Now, of course, there are fears that
technology may make certain jobs and certain skills reluctant in Indonesia, but also globally. And I would say probably it will. But let's have a positive look at the issue and view glass not half empty but half full. Technology also has a potential to reinstate new jobs and new skills. So on the one hand, yes, we may see certain jobs disappearing, but on the other hand, we certainly will see some other jobs appearing. So what would be the net effect of these developments? That still need to be seen. Therefore, we need to be prepared and we need to embrace in this change. Being prepared means that we do have labor policies in place. We do have programs for skills development. We have mechanisms to anticipate what will be skill demand on the labor market. And you know, technological development, the pace of technological development is very dynamic these days. Therefore, the response from the side of skill supply should also be adequately dynamic and high. And then this is the last maybe a suggestion from UNDP to make the pace of the Indonesian economy go faster and then have a good result and then sustainable development. What do you think? Short answer maybe. Absolutely. You know, economic development is of course important. And it is an important element of human development, but it is not the only element of human development as we have spoken. Actually, there are so many other aspects to consider. Therefore, you know, I would ask the question differently. I would ask, what should be done to translate economic growth into higher human development? So how economic growth can be inclusive? How gains of economic growth can be felt by people across the country, farmers in NTT or people living in remote villages in Jambi or people who are affected by the disaster in Palu. Now, the Human Development Report offers a comprehensive look how economic development can be translated to maximize human development. But it also tells us that inequalities are big roadblocks in making this happen. Now, the good news is that inequalities is still possible to tackle, but we have to act quickly because the clock is ticking. And another thing I have to say is that, again, we have Sustainable Development Agenda. Setelah Anda mengamati video tersebut, maka coba buat satu kelompok berisi 5 anak. Kemudian pelajari apa yang bisa diambil dari video tersebut. Selanjutnya diskusikan apa yang akan kita lakukan untuk bisa mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan zaman sekarang, yang dimana perkembangan teknologi sangatlah pesat. Yang keempat, setelah selesai diskusi, kemudian presentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan tadi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.